Ya baik, saat ini saya sudah berada di atas kapal pinisi yang sementara dibuat oleh perajin kapal di Tanah Biru ini. Dan kalau misalnya kita lihat kapalnya sangat besar sekali. Dan tadi saya sempat tanya-tanya sama si pembuat kapalnya bahwa ini adalah kapal pesanan dari luar negeri dengan nominal harga belasan miliar rupiah. Seperti apa gambaran atau isi dari kapal pinisi yang sementara masih dibuat ini? Kita akan coba jalan-jalan mengelilingi sisi-sisi yang ada di kapal pinisi. Ayo kita ke sini. Ayo kita ke atas dulu. Ya, kalau misalnya kita melihat di sini ada dua tingkat, di tingkat bawah sama atas. Kita ke tingkat yang di bawah dulu. Nah, ini di sini kalau misalnya kita lihat ada beberapa kamar. Ada beberapa kamar dan tentunya kayu yang digunakan ini bukan kayu sembarangan. Ini adalah kayu kelas 1. Kalau misalnya orang sini sebut ini adalah kayu besi yang didatangkan langsung dari Sulawesi Tenggara atau Kendari. Nah, kalau misalnya kita lihat, ini sayangnya kita tidak bisa masuk ke dalam karena sementara apa ya, artinya dalam proses pengerjaan. Kalau kita lihat di dalamnya ini ada TV, ada kulkas, semuanya lengkap dan tentunya nanti juga katanya akan disiapkan kayak pendingin ruangan atau AC seperti itu. Nah, seperti ini bagian depan dari kapalnya. Ini kalau misalnya kita lihat ya, di sini juga cukup luas sekali karena memang kalau misalnya kita lihat diameter dari kapal yang dibuat ini juga memang sangat besar seperti itu ya, yang kemungkinan besar akan digunakan untuk melintasi negara-negara yang ada di dunia. Nah, terus kalau misalnya kita lihat itu bagian atas ya. Bagian atas adalah tingkat 2 atau dek kedua dari kapal ini. Kita coba ke atas. Ya, kalau misalnya kita lihat ya. Ini adalah bagian paling atas dari kapalnya. Itu ada AC yang sudah disiapkan. Dan di sini adalah bagian kemudi kapal, ya. Jadi nahkoda kapalnya ada di dalam sini, dan tentunya di sini masih ada lagi ruangan-ruangan yang sudah disiapkan. Kalau misalnya kita lihat di sini seperti kayak tempat peristirahatan begitu ya untuk para ABK kapalnya. Nah, ini saya berada di paling atas dari kapal pinisi yang dibuat dan coba sini kamera. Coba lihat bagian sana. Itu semua banyak pengrajin-pengrajin kapal yang sementara beraktivitas ya. Dan memang kita ketahui sendiri bahwa Tanah Biru ini merupakan pusat pembuatan kapal pinisi yang sangat terkenal dan sangat melegenda di dunia. Jadi banyak negara-negara baik dari Amerika, Aljazair, Cina, Jepang dan lain sebagainya itu memesan kapal dari sini. Jadi tentunya untuk warga Bulukumba, warga Sulawesi Selatan, warga seluruh masyarakat Indonesia patut berbangga karena kapal-kapal yang sangat berkualitas yang biasanya digunakan untuk berlayar di beberapa negara itu ternyata dibuatnya di sini. Dan kalau misalnya kita melihat kualitas, ya tentunya tidak diragukan lagi karena memang dari dulu hingga saat ini orang-orang Tanah Biru itu sudah mempunyai keahlian tertentu untuk membuat kapal pinisi. Nah, saat ini saya tengah berada di kawasan di mana di kawasan ini tentunya banyak pembuatan perahu pinisi ya, yang dimana kita ketahui bahwa sejarah dari perahu pinisi ini sudah sangat melegenda. Dan siapa sangka bahwa ternyata perahu pinisi itu dibuat di salah satu daerah yang ada di Kabupaten Bulukumba, tepatnya di Tanah Biru. Nah, saya telah berada di lokasi pembuatannya dan di belakang saya ini ada perahu-perahu kecil juga yang sudah dibuat dan tentunya masih ada lagi perahu-perahu besar yang sementara dibuat oleh para perajin kapal yang ada di Kecamatan Tanah Biru ini. Oke, baik, saya akan mewawancarai salah satu perajin kapal yang artinya memang sudah sering membuat kapal pesanan dari luar negeri bahkan, dan tentunya kita akan cari tahu kira-kira seperti apa sih pembuatan perahu pinisi itu dan apa yang menjadi ciri khasnya sehingga sangat melegenda baik di skala nasional maupun di mancanegara. Ya, di sini sudah ada salah satu pembuat kapal tentunya. Namanya siapa, Pak? Nama saya Andi Musir. Ya, namanya Pak Andi Musir. Mungkin bisa diceritakan awal mula Bapak menjadi seorang pembuat kapal pinisi, Pak?
Kalau yang perlu saya luruskan dulu ada istilahnya alternatif, istilahnya pilihan dari dua kemungkinan. Ada persepsinya orang ada yang dinamakan kapal pinisi, dan ada yang dinamakan perahu pinisi. Oh, berarti ini harus diluruskan dulu ini ya? yang saya perlu luruskan karena beberapa biasanya tamu yang datang di lokasi saya tahunya saja kapal pinisi, tetapi dia tidak tahu apa perbedaannya antara kapal pinisi dengan perahu pinisi. Ini yang perlu saya luruskan. Kalau menurut sejarah, kalau perahu pinisi lunas terbagi 3 bahagian, 3 potongan. Terus haluannya sama yang belakangnya hampir sama. Istilahnya beda-beda tipis. Iya begitu. Kayak kayak teko. Kayak teko begitu. Kalau kapal pinisi ini sudah dalam bentuk kapal. Oh, yang ini Pak ya? Ya, ini sudah dalam bentuk kapal. Yang sementara dibuat. Iya. Cuma yang perlu saya kasih tahu bahwa pinisi itu istilahnya terbagi 2 tiang layar, terus dipasangkan 7 helai layar. Itu yang dinamakan pinisi.